Selamat siang, salam sejahtera. Karena ini gua bikinnya siang hari, makanya gue bikin selamat siang. Oke. BTW ini channelnya Wong Jo, oke. Dan ini vlog kedua gua. Yang pertama itu tentang corona, terus yang ini tentang perbedaan lockdown dengan karantina. Langsung saja simak videonya. Oke guys, ini soal-soalnya. Apa perbedaan lockdown dengan karantina wilayah? Konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown, meski begitu ada yang menyamakan begitu saja dengan lockdown, padahal antara keduanya tidak sama. Sementara itu, istilah karantina wilayah sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Konsep ini hanya menerapkan sistem pembatasan pergerakan orang demi kepentingan kesehatan. Istilah karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintahan. Dia menjelaskan mulai dipertimbangkan oleh pemerintahan pusat karena saat ini sudah ada beberapa daerah yang menerapkan pembatasan tersebut melalui PP ini, maka seluruh Pemda memiliki aturan baku dalam membuat keputusan karantina wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sudah disebutkan bahwa penerapan karantina wilayah menjadi kewenangan pusat, wilayahan menjadi kewenangan pemerintahan pusat, kemudian harus diatur melalui PP. Kebetulan RPP-nya sudah ada di Kemenko PMK. Ini kita tinggal mendiskusikannya lagi. Tapi saja pastikan tidak ada lockdown, melainkan karantina kewilayahan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan keputusan karantina harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Karantina yang dimaksud sendiri dibagi dalam 5 kategori, yakni karantina rumah sakit, karantina wilayah, karantina di pintu masuk atau pelabuhan, bandara, pos lintas batas negara, dan pembatasan sosial skala besar berupa perliburan, sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa karantina wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan untuk sumber daya yang dibutuhkan pemerintah daerah juga harus ikut bertanggung jawab. Soal nomor 2, bagaimana kalau aturan lockdown diterapkan di Indonesia? Mengapa kalau belum diterapkan di Indonesia? Alasannya tentu adalah ekonomi. Lockdown berarti menutup total akses dari segala penjuru di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas ekonomi akan lumpuh, dan ini adalah dampak lockdown terburuk bagi Indonesia. Yang ketiga, di dunia pendidikan kalian mengalami peralihan dari offline ke online. Bagaimana kalian menyikapinya? Alasan utamanya adalah lebih enaknya itu offline daripada online, karena offline itu bisa tahu penjelasan yang diberikan oleh guru dengan jelas dan langsung. Kalau online itu guru hanya kasih soal dan anak muridnya tidak tahu apa-apa tentang itu.
sebab itu sekolah offline, sekolah online maksudnya, itu sangat tidak enak, itu sangat-sangat merugikan bagi semua orang, karena ya harus mengeluarkan biaya beli paket, terus harus bayar sekolah, sedangkan sekolahnya di rumah, kan jadi gimana, jadi tidak enak kan. Makanya itu, ini tolonglah sama sekolah-sekolah suruh SPP-nya gratis gitu, kok nggak didiskon. Ini malah enggak, rugi di kita, enak di situ. Oke, itulah perbincangan dan perbedaan-perbedaan lockdown dan karantina wilayah dan sebagai apa itu, dan sampai jumpa di lain hari. Oke guys, sampai di sini vlog Bung Jowo. Jangan kemana-mana, oke? Jangan lupa di subscribe, oke? Dan like juga lah, udah capek-capek nih buatnya, oke? Dah, God bless you.